Anlan, maukah kamu menikah denganku? Apakah kamu sedang melamarku? Kalau begitu kamu harus benar-benar mempertimbangkannya. Menikah denganku berarti kamu harus baik padaku seumur hidup. Tentu saja. Aku Luhan Xiao bersumpah, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu sedikit pun tersakiti. Jika aku melanggar sumpah ini, aku bersumpah kepada langit. Baiklah, aku menerima lamaranmu. Mulai sekarang, kamu adalah istriku. Kalau begitu suamiku, ayo pulang. Anlan, tahukah kamu? Perusahaan yang baru saja aku dirikan, ternyata berhasil mendapatkan hak penggunaan AI Pangu. Hak penggunaan teknologi itu karierku akan segera meroket. Anlan, kamu benar-benar ingin pensiun dan menyerahkan seluruh hasil penelitianmu, kecerdasan buatan Pangu, secara anonim kepada Luhan Xiao? Ya, aku hanya ingin berada di sisinya, menjadi wanita biasa. Kalau begitu fokuslah pada kariermu. Urusan rumah serahkan padaku. Asal kamu bisa mewujudkan impianmu, aku rela melakukan apa saja. Anlan, tenang saja. Nanti kalau aku sudah kaya raya, apapun yang kamu mau, akan kubelikan untukmu. Aku ingin membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Ayo pergi. Ada orang mati. Sayang, bagaimana ini? Aku menabrak orang sampai mati. Apa aku akan dipenjara? Biar aku lihat, kamu terluka atau tidak? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku menabrak seseorang sampai mati. Aku pasti akan dipenjara. Begitu aku masuk sel kecil itu, perusahaanku, karierku, semuanya akan hancur. Sayang, tolong bantu aku. Katakan saja, katakan kamu yang menyetir mobil itu. Kamu mau aku meminta kamu masuk penjara menggantikanku? Sayang, karierku sebentar lagi akan sukses. Begitu aku masuk penjara, semuanya akan hilang. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Sayang, aku mohon padamu. Tolong bantu aku, sayang. Baiklah. Anlan, aku akan menunggumu 3 tahun. Setelah 3 tahun kamu keluar, aku akan langsung menikahimu. Akan mencintaimu seumur hidup. Tak akan pernah mengecewakanmu. Kamu baru datang ya? Serang dia, biar dia tahu aturan di sini. Hahaha. Anlan, saya dokter utama kamu. Mata kamu yang ini sudah tidak bisa diselamatkan. Tanda tangani di sini. Kami akan mengganti matamu dengan mata buatan. Keluar dan jalani hidup yang baik. Han Xiao, aku sudah keluar dari ruang gelap. Sesuai janji 3 tahun lalu, mari kita menikah. Han Xiao, siapa sangka hanya dalam 3 tahun, kamu yang dulu miskin berkat Akademi Longke menjadi akademisi Xingchen dan meneliti AI Pangu, sekarang jadi orang terkaya di Provinsi Jiang. Halo, Han Xiao.
Ini aku, Anlan. Aku sudah keluar dari dalam. Kamu di mana? Lina, kita tumbuh bersama sejak kecil. Selama 3 tahun ini, kamu juga selalu ada di sampingku, merawatku. Itulah sebabnya aku bisa berusaha sekuat tenaga. Kamu juga sangat berjasa. Aku, Anlan, sudah keluar dari dalam. Hanshao, di mana kamu? Direktur Lu. Siapa lagi direktur yang datang untuk mengucapkan selamat padamu? Mereka semua adalah investor penting. Jangan sampai mereka tahu aku punya hubungan dengan seseorang yang pernah masuk ruang gelap. Ada keterkaitan. Sekarang aku punya hal yang paling penting. Nanti biar sopir menjemputmu. Baik, begitu saja. Telepon dari siapa itu, Direktur Lu? Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa kok. Orang yang tidak penting. Ayo. Hanshao, 3 tahun telah berlalu. Sekarang perusahaanmu sudah go public. Usahaku dulu tidak sia-sia. Tuan Lu, Nona Lina. Semua yang hadir di sini pasti tahu selama 3 tahun ini kalian selalu bersama, hanya belum menikah saja. Hari ini suasananya begitu meriah, bagaimana kalau kalian minum segelas bersama? Tuan Lu, jangan kecewakan hati Nona Lina, ayo. Minum 1 gelas. Hanshao. Lu Hanshao, Minum 1 gelas. Lu Hanshao. Anlan, kenapa kamu datang begitu cepat? Apa kamu merasa aku datang terlalu cepat dan mengganggu suasana hatimu? Katanya kamu sedang sibuk dengan urusan penting. Akhirnya aku malah minum bersulang dengannya. Minum bersulang bersama. Anlan, jangan salah paham. Hari ini adalah pesta perayaan grup Lu. Aku dan Lina hanya sedang bermain game saja. Lu Hanshao, kamu lebih memilih bersamanya bermain game membosankan seperti ini di sini daripada menjemputku. Apa kamu sudah lupa hari ini hari apa? Atau 3 tahun aku di penjara sama sekali tidak berarti apa-apa bagimu, Diane. Kak Anlan, kamu benar-benar salah paham barusan Hanshao dan aku benar-benar cuma main game saja. Jangan terlalu pelit dong. Kalau memang mau menyalahkan, salahkan aku saja. Ini bukan urusan Hanshao. Siapa ini berani-beraninya meragukan direktur Lu dari ucapannya? Sepertinya pernah di penjara. Masa sih orang seperti Direktur Lu mana mungkin berhubungan dengan orang yang pernah masuk penjara? Anlan, semua tamu yang hadir hari ini adalah tamu yang sangat penting. Tenang dulu. Jangan ribut dulu. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan di rumah. Oke? Rumah aku sudah tidak punya rumah lagi. Begitu aku keluar dari penjara, aku datang mencarimu sendirian, tapi aku melihatmu bersama Jolina sedang minum wine pernikahan. Bagaimana aku bisa tenang? Ruang gelap, wanita Pak Lu benar-benar pernah masuk ke sana. Ah, jangan salah paham semuanya. Jangan salah paham. Kapan Anlan pernah masuk ruang gelap? Anlan, jangan buat masalah lagi. Oke? Lu Hanshao, sekarang aku hanya ingin bertanya padamu, janji yang kau berikan padaku 3 tahun lalu. Apa kau sudah lupa semuanya? 3 tahun lalu, bukankah itu saat perusahaan Pak Lu baru saja didirikan? Kudengar waktu itu dia menabrak seseorang sampai mati. Ada orang yang menggantikannya masuk penjara. Apa rumor itu benar-benar nyata? Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Anlan menggantikanku. Masalah masuk ke ruang gelap itu tidak boleh terbongkar. Anlan, aku Lu Hanshao tidak pernah lupa apa yang pernah aku katakan. Aku mengakui ini salahku. Aku salah ingat tanggalnya. Begini saja, kamu tunggu aku di ruang istirahat dulu. Nanti aku akan menyusulmu. Oke? Kamu benar-benar tidak lupa. Benar-benar tidak lupa. Aku sama sekali tidak bohong padamu. Lina, kamu antar Anlan ke ruang istirahat dulu. Nanti aku ke sana. Baik. Kak Anlan, ayo kita pergi. Jolina, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulku? Anlan, kamu yang pernah masuk ruang gelap masih punya muka untuk kembali ke sisi Hanshao? Aku adalah tunangannya. Kenapa aku tidak boleh kembali? Tunangan. Kamu juga pantas
Aku kasih tahu kamu, Han Xiao milikku. Kalau kamu tahu diri, maka lenyaplah sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Kamu, apa selama 3 tahun ini Lu Han Xiao selalu bersama kamu? Tentu saja. Masa ya kamu benar-benar pikir Han Xiao akan menunggu kamu? Orang yang pernah dikurung di kamar gelap? Tidak mungkin. Han Xiao jelas-jelas berjanji padaku. Janji menikahi kamu kan? Sungguh lucu. Coba kamu bercermin. Lihat diri kamu sendiri. Sekarang dia orang terkaya di Provinsi Jiang. Sedangkan kamu baru keluar dari kamar gelap, baru saja bebas. Kamu pikir dia masih suka sama kamu? Tidak mungkin, and Lu Han Xiao bukan seperti yang kamu bilang. Dia tidak seperti yang kamu katakan. Barusan dia masih bilang, dia tidak akan lupa janjinya. Aku percaya dia mencintaiku. Kamu tidak percaya kan? Baiklah, akan aku buktikan padamu. Kakak Anlan, menurutmu aku di samping Han Xiao merebut posisimu ya? Tapi kamu tidak bisa pakai setrika untuk membakar wajahku. Kamu mau menghancurkan aku. Kalau saja aku tidak sempat menghindar, aku pasti. Han Xiao, Han Xiao, aku tidak melakukannya. Ini bukan perbuatanku. Dengar dulu penjelasanku. Lu Han Xiao, aku tidak melakukannya. Anlan, kamu sudah gila? Han Xiao, aku tidak melakukannya. Kamu tidak apa-apa? Ya ampun, wajah Nona Lina begitu cantik. Kalau wajahnya rusak, sungguh sayang sekali. Anlan benar-benar kejam. Han Xiao, jangan salahkan Kak Anlan. Ini semua salahku. Kamu dan Kak Anlan akan segera menikah. Aku yang tidak tahu posisi sendiri. Aku yang menyebabkan kesalahpahaman di antara kalian. Aku akan pergi sekarang. Lina, jangan bicara dulu. Kita antar kamu ke rumah sakit. Cepat! Panggil ambulans. Han Xiao, dengar aku dulu. Minggir! Mataku sakit sekali. Kena sudut bawah mata. Rasanya benar-benar sakit. Tadi saat kamu menggunakan setrika untuk membakar Lina, apa kamu tidak terpikir dia juga akan merasa sakit? Han Xiao. Han Xiao. Han Xiao, aku mohon bawa aku ke rumah sakit, boleh? Mataku benar-benar sangat sakit. Selama 3 tahun di dalam sini mataku. Jangan pura-pura lagi. Kamu membuat Lina seperti ini masih mau naik mobil. Ku beritahu kamu, kalau di tangan Lina ada bekas luka, aku tidak akan memaafkanmu. Han Xiao. Lu Han Xiao, demi kamu, aku sudah menyerahkan segalanya. 3 tahun di ruang gelap, dan 1 mataku buta, tubuhku penuh luka. Lalu bagaimana denganmu? Kamu selalu melindungi Jolina, tapi kamu sama sekali tidak peduli padaku. Sebenarnya siapa tunanganmu? Anlan, kenapa kamu terluka seperti ini? Kamu rela berkorban demi Lu Han Xiao. Kamu meninggalkan segalanya, tapi dia memperlakukanmu seperti ini. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Anlan, tanganmu. Tidak apa-apa. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Tubuhmu penuh luka? Pasti sangat sakit. Anlan, kamu rela melepaskan status sebagai akademisi hanya demi menikahi Lu Han Xiao. Apa benar itu sepadan? Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Hal lainnya akan aku selesaikan sendiri. Tapi luka di tubuhmu? Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Tapi Anlan, tinggalkan Lu Han Xiao. Dia tidak pantas untukmu. Siapa pria tadi? Dia hanya rekan kerjaku. Dia tadi hanya... Anlan. Kau bahkan belum pernah benar-benar bekerja. Dari mana punya rekan kerja? Dengar ya.
Kalau kamu mau menikah denganku, maka semua hubunganmu sebelumnya yang tidak jelas itu harus kamu putuskan bersih-bersih. Jadi di matamu, aku sebegitu buruknya. Anlan, putuskan semua hubungan dengan mereka. Itu hal yang paling dasar. Kalau itu saja kamu tidak bisa, bagaimana aku harus memandangmu? Bagaimana aku bisa menikah denganmu? Hang Xiao, kamu kesini sebentar. Kepalaku agak pusing. Aku datang, Lina. Apa maksud tatapanmu itu? Aku dan Lina tumbuh bersama sejak kecil, sudah berteman selama bertahun-tahun. Antara kamu dan Lina, benarkah hanya persahabatan murni? Anlan, apa yang kamu bicarakan? Aku dan Lina benar-benar tidak ada apa-apa. Percayalah padaku, oke? Jangan khawatir. Aku tidak pernah lupa janji pada kamu. Kamu pergi bayar dulu, oke? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hang Xiao, kamu benar-benar mau menikahi kakak Anlan? Investor Group tahu kamu menikahi seseorang yang pernah masuk pusat rehabilitasi. Aku khawatir itu akan mempengaruhi karirmu. Tapi aku sudah berjanji padanya. Menunggu dia keluar, aku akan menikahinya. Lalu bagaimana denganku? Apa yang harus aku lakukan? Kamu, Hang Xiao, apa sebenarnya yang membuatku kalah dari Anlan? Jangan lupa, minggu lalu kamu mabuk. Kita di hotel. Lina, kamu juga bilang, hari itu, aku hanya terlalu banyak minum. Jadi, kamu mau mengingkari semuanya. Kenapa kamu menghindar? Malam itu diranjang. Kenapa kamu tidak menghindar? Kalian sedang apa? Anlan, dengar aku bisa jelaskan. Masalah ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Seperti apa yang aku pikirkan? Tadi di luar, bagaimana kamu menjelaskannya? Kamu benar-benar mengecewakanku. .nn. Anlan, jangan pergi. Percayalah padaku ya. Di hatiku hanya ada kamu. Kamu benar-benar salah paham. Kalian bahkan sudah berciuman. Bagaimana aku bisa percaya lagi? Kalau kamu sudah lupa janji 3 tahun lalu, maka aku akan merelakan kalian. Tidak bisa. Kalau biarkan dia pergi sekarang, dia pasti akan membongkar peristiwa 3 tahun lalu. Anlan, kamu benar-benar salah paham. Ini salahku. Aku tidak seharusnya begitu dekat dengan Lina. Aku terlalu dekat dengannya. Janji 3 tahun lalu. Aku tidak pernah lupa. Besok kita akan membawamu foto prewedding. Jangan marah lagi ya. Aku Lohan Xiao bersumpah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu sedikit pun merasa tersakiti. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah langit. Baiklah, aku setuju. Hang Xiao, karena kau dan Jolina masih ada urusan yang belum selesai. Kenapa kau tetap ingin mempertahankan aku? Sebenarnya kau tulus atau hanya pura-pura? Apa aku benar-benar bisa percaya padamu lagi? Tentu saja aku Lohan Xiao tidak akan pernah membohongimu. Kenapa? Aku dan Han Xiao tumbuh bersama sejak kecil. 3 tahun ini, kami selalu bersama tak terpisahkan. Kenapa orang seperti kamu, yang punya catatan kriminal, begitu kembali langsung bisa menikah dengan Han Xiao? Aku sama sekali tidak setuju. Kamu suka, Dan? Terlalu mahal. Tenang saja. Tunggu aku punya uang. Aku pasti akan membelikanmu gaun pengantin termahal di seluruh provinsi Jiang. Hang Xiao, selama ada kamu, pakai apa saja tidak masalah. Hang Xiao, menurutmu gaun pengantin ini bagus tidak? Bagus. Kalau begitu, bagaimana dengan kalung ini? Bagus.
Semuanya bagus. Aku sedang memilih gaun pengantin, tapi kamu malah main ponsel. Ternyata di hatimu aku sudah tidak ada lagi. Benarkah kamu masih ingat janji 3 tahun lalu? Nona, apakah Anda puas dengan gaun pengantin ini? Ruang ganti ada di sini. Bagaimana kalau Anda coba dulu? Tidak perlu. Sebagus apapun, dia juga tidak akan melihatnya. Kenapa begitu? Bagaimana kalau Anda coba saja? Kalau tidak dicoba, mana tahu hasilnya? Hanshao, kamu di mana? Aku sedang sibuk. Ada apa? Hanshao, coba lihat ke belakang. Gaun pengantin ini bagus nggak? Lina, aku dan Anlan sedang foto prewedding. Ngapain kamu ikut-ikutan? Aku juga datang untuk foto prewedding. Cuman nggak nyangka Kak Anlan juga ada di sini. Kamu bilang ini kebetulan nggak? Kamu juga mau foto prewedding? Sama siapa? Masih bisa sama siapa lagi? Tentu saja, sama Hanshao. Lina, jangan bikin ribut. Hanshao, aku nggak bikin ribut. Dia itu pernah masuk ruang gelap. Kenapa harus begitu? Dan sebagai direktur utama grup lu yang terhormat foto prewedding, masih harus menikah denganmu. Lina, sekarang aku harus menenangkan Anlan. Selain itu, aku punya janji padanya. Kamu punya janji padanya, jadi kamu harus menikah dengannya. Kalau aku mengandung anakmu, bukankah kamu lebih harus menikahi aku? Ini, mana mungkin? Hanya sekali langsung hamil. Tak disangka, selama 3 tahun aku di ruangan gelap itu, kamu bahkan sudah punya anak. Anlan, kamu mau pergi kemana lagi? Lu Hang Xiao, apa lagi yang ingin kamu katakan? Apa yang aku katakan? Anlan, sejak kamu keluar, tidak pernah tenang. Setiap hari kamu selalu membicarakan tentang menggantikan aku masuk ruang gelap. Kamu pikir dengan cara ini bisa mengancamku seumur hidup? Aku mengancammu? Sudahlah, Lu Hang Xiao. Salahku karena tidak bisa melihat dengan jelas. Tenangkan hatimu. Aku tidak sejahat yang kamu pikirkan. Dan aku juga tidak penuh perhitungan. Mulai hari ini, kamu dan aku tidak ada hubungan lagi. Pengorbanan selama bertahun-tahun aku anggap saja nasib buruk. Berhenti. Apa aku salah bicara? Kamu hanya menggantikan aku di ruang gelap selama 3 tahun saja. Kamu pikir itu 30 tahun? Aku adalah ketua grup lu. Setiap hari aku selalu mengalah padamu, selalu memanjakanmu. Sebenarnya kamu mau apa? Jangan tidak tahu diri. Benar. Kamu hanya menggantikan Hanshao, hanya dipenjara selama 3 tahun, seolah-olah itu penderitaan besar. Lu Hang Xiao. Kalau 3 tahun lalu bukan karena aku, kamu pikir kamu bisa jadi direktur lu? Bisa punya kehidupan mewah seperti sekarang? Sudah kubilang semua kata baik. Tapi kamu masih pakai soal kamu masuk penjara untuk mengancamku ya? Waktu itu kamu yang memohon padaku, meminta aku menggantikanmu masuk penjara. Aku tidak pernah berniat mengancammu. Aku hanya ingin kamu menepati janji. Tapi kamu sudah lama melupakan janji itu. Sudah cukup. Sebenarnya kamu mau apa? Benar, Kakak Anlan. Kamu harus memaksa Hanshao ke jalan buntu baru kamu merasa tenang. Tidak. Yang memaksanya ke jalan buntu adalah aku. Dulu kamu, Lu Han Xiao, menggunakan kata-kata manis untuk menipuku agar masuk ke dalam. Sekarang tidak perlu lagi berpura-pura menjadi pria baik. Mulai sekarang kita jembatan kembali ke jembatan, jalan kembali ke jalan. Tak ada hubungan lagi. Jangan pergi. Lu Han Xiao, kamu tidak punya hak untuk membuatku mendengarkanmu. Aku sudah bilang jangan pergi. Kamu, matamu, Mataku. Inilah harga yang harus kubayar karena menggantikanmu masuk ke ruangan gelap itu. itu palsu. Dan dulu aku salah paham padamu. Mataku.
Sakit sekali. Han Xiao, tolong, bawa aku ke rumah sakit boleh? Mataku benar-benar sakit sekali. Selama 3 tahun di dalam sini mataku. Maaf Anlan, aku benar-benar tidak tahu kalau ternyata matamu. Aku akan membawamu ke dokter terbaik. Ayo, ke rumah sakit terbaik. Tidak perlu. Anlan, biarkan aku menebus kesalahanku ya. Aku akan menggantikan semua kerugianmu. Aku bilang lepaskan. Anlan, Jangan sentuh aku. Anlan. Kamu memukulku. Lihat dirimu sekarang. Menurutmu ada yang mau menampungmu. Kamu yakin mau pergi? Kamu akan menyesal. Yakin. Dan aku tidak akan menyesal. Tidak akan pernah. Iya. Lalu aku bisa pergi kemana lagi? DN. Siapa yang peduli dengan seorang yang dikurung di ruangan gelap selama 3 tahun? Heyan. Anlan, aku di sini. Anlan, Lu Hangshou, bagaimana bisa dia memperlakukanmu seperti ini? Heyan. Jangan sebut dia di depanku. Aku dan Lu Hanxiao sudah tidak ada hubungan lagi. Aku akan kembali ke Institut Longke untuk mengambil kembali semua yang pernah aku tinggalkan. Aku akan membantumu. Ini adalah kode yang kutinggalkan 3 tahun lalu. Kalian masih menyimpannya. Ya, kami menunggumu selama 3 tahun. Itu juga menunggumu selama 3 tahun. Apalagi yang harus ditunggu? Ayo mulai. Berhasil. Anlan, kamu luar biasa. Kamu berhasil meningkatkan Pangu 2.0. Program serumit ini hanya butuh 1 hari saja. Terima kasih, Direktur. Besok Institut Longke akan mengadakan di hotel terbaik di Provinsi Jiang sebuah acara upacara peluncuran Pangu secara resmi mengumumkan kembalinya Xingchen. Pangu 1.0. Sebelumnya, perusahaan Lu Hanxiao telah mendapatkan lisensi. Sekarang kamu berhasil melakukan upgrade. Takutnya perusahaannya akan langsung runtuh. Lu Hangxiao, apa hubungannya dia dengan aku? Direktur Lu ini buruk. Institut Longke telah menghentikan lisensi untuk Pangu. Sekarang seluruh bisnis grup telah runtuh total. Dalam 3 hari grup akan bangkrut. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kamu bilang? Hang Xiao, kenapa bisa begini? Berita terbaru, Institut Longke akan mengadakan pesta perayaan Pangu 2.0 besok di hotel termewah di Provinsi Jiang. Menurut kabar, di pesta kali ini, ilmuwan jenius dengan kode nama Xingchen akan tampil untuk pertama kalinya. Xingchen. Apakah Xingchen adalah ilmuwan misterius yang mengembangkan Pangu 1.0 dulu? Benar, itu dia. Dulu entah kenapa Xingchen justru memilih perusahaan rintisan saya yang baru berdiri. Karena Pangu 1.0 ciptaannya, saya bisa sampai di titik ini. Kalau begitu, jika kita bisa mendapat pengakuan dari Xingchen dan kembali mendapatkan izinnya lagi, maka krisis grup itu bisa diselesaikan. Benar. Betul. Besok bagaimanapun juga kita harus bertemu Xingchen. Dapatkan Pangu 2.0. Kak Anlan memang begitu. Masalah waktu itu harus terus diungkit. Sekarang kamu akan mendapatkan Pangu 2.0. Sekarang sudah berbeda. Tidak tahu apakah dia akan menyesal. 3 tahun lalu, iya.
Aku yang mengirimnya ke ruang gelap. Kamu ingin aku menggantikanmu masuk ke ruang gelap itu? Istriku, karierku sebentar lagi akan berhasil. Kalau aku sampai masuk ke sana, semuanya akan hilang. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Istriku, kumohon padamu, tolong aku istriku. Baik. Hang Xiao. Hang Xiao. Han Xiao, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Siapa lagi yang masih memikirkan dia? Foto di dalam bingkai ini, siapa yang menggantinya? Hang Xiao. Di dalam bingkai foto, yang ada adalah foto Kak Anlan. Aku tahu. Aku tanya padamu, kenapa diganti? Kenapa kamu begitu galak padaku? Aku hanya berpikir Kak Anlan sudah pergi. Siapa yang menyuruhmu menggantinya? Aku ingin kamu melihatku. Keluar! Hang Xiao. Keluar dari sini. Anlan, aku tidak percaya. Aku bahkan tidak bisa melupakanmu. Apa benar kamu bisa melupakan semua masa lalu kita? Besok upacara peluncuran Pangu 2.0 sangat penting. Kamu harus berpakaian lebih formal. Ya. Saya seorang peneliti. Tidak pernah pakai baju yang mencolok seperti ini. Besok kamu harus jadi wanita paling bersinar di seluruh acara. Dan biarkan seluruh dunia tahu kamu, Anlan, adalah ilmuwan yang berhasil menciptakan kecerdasan buatan Pangu 2.0, Xing Chen. Baiklah. Siapa? Tidak apa-apa. Orang yang tidak penting. Anlan, kamu berani memblokir aku. Hang Xiao. Hang Xiao. Siapa yang menyuruhmu masuk lagi? Hang Xiao. Tadi aku salah. Maaf. Aku tidak seharusnya membuang foto Kak Anlan. Buang. Sudah cukup. Aku tidak menyalahkanmu. Jelas-jelas kamu sedang menyalahkanku. Tapi aku hanya ingin mengingatkanmu. Jangan bertindak gegabah. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah bertemu dengan Xing Chen, menguasai Pangu 2.0. Aku tahu. Besok saat bertemu Xing Chen, aku pasti akan mendapatkan pengakuannya. Pasti. Ini sungguh sangat megah. Tentu saja, hari ini seluruh dunia akan tertuju padamu. Apa aku pantas mendapat semua ini? Tentu saja pantas. Cepatlah bersiap-siap. Hang Xiao, cepat lihat. Bukankah orang itu He Yan yang selalu di samping Anlan? Kenapa dia juga datang hari ini? Hei Yan, di mana Anlan? Kamu tidak pantas tahu. Aku sedang bertanya padamu. Anlan sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku juga tidak akan memberitahumu kemana dia pergi. Kak Han Xiao. Kelihatannya Kak Anlan pergi dengan sangat tegas. Itu karena ada seseorang yang menghalangi di tengah jalan. Bisa kau ceritakan padaku, bagaimana sebenarnya kau menipu Anlan? Dia seorang tunanetra. Jika dia meninggalkanku, dia sama sekali tidak bisa bertahan hidup. Lu Hang Xiao, dulu aku selalu mengira kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Sekarang aku melihat kau benar-benar bodoh. Jaga ucapanmu.
Berhenti! Berhenti! Anlan. Anlan. Anlan, semua orang menunggumu. Ya, Anlan, aku memanggilmu. lepaskan. Sudah cukup belum ributnya? Kalau sudah cukup, ikut aku. Ikut denganmu? Boleh tanya apa hubunganmu denganku? Kakak Anlan. Di depan begitu banyak orang. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata sekejam itu? Aku kejam? Sungguh lucu. Tentu saja. Seluruh provinsi Jiang, siapa yang tidak tahu kamu pernah dikurung 3 tahun di ruang gelap? Itu Kak Han Xiao yang menerima kamu tanpa mengingat masa lalu. Aku pernah lihat orang tidak tahu malu, tapi belum pernah lihat yang sepertimu. Kamu, Sudahlah, Hoyan. Tak perlu buang-buang kata pada mereka. Kak Anlan, jangan keras kepala lagi. Kamu yang pernah 3 tahun di ruang gelap datang ke sini kalau bukan cari Han Xiao masak mau ikut pesta. Anlan, kamu pura-pura tidak peduli karena merasa aku akan seperti dulu berulang kali terus-menerus memaafkanmu dan membujukmu. Kalian benar-benar pikir, kalau Anlan pergi dari kalian, dia akan menyesal. Sungguh lucu. Kalau tidak begitu, Kak Anlan datang ke sini hari ini, bukankah karena tahu Kak Han Xiao akan segera dapat izin Pangu 2.0 makanya datang? Anlan, asal kamu minta maaf padaku, semua yang dulu akan aku lupakan. Lu Hang Xiao, siapa yang memberitahumu? Hari ini kamu bisa mendapatkan Pangu 2.0? Grup Lu milikku, alasan kami bisa mendapatkan lisensi Pangu generasi pertama. Itu karena 3 tahun lalu, saya mendapat pengakuan dari Profesor Xingchen. Itu 3 tahun lalu. Saya benar-benar buta saat itu. Kak Anlan, hari ini kamu benar-benar harus di depan begitu banyak orang, membiarkan Kak Han Xiao kehilangan muka? Aku membuatnya kehilangan muka. Kenapa kamu tidak bilang 3 tahun lalu harga diri dan kebanggaanku diinjak-injak olehnya berkali-kali? Kamu menyebut 3 tahun lalu lagi. Baiklah, aku akui. Dulu aku memintamu menggantikan aku masuk ke ruangan gelap itu. Tapi apa hubungannya dengan Pangu 2.0? Apa hubungannya? Bodoh. Profesor Xingchen itu adalah Anlan. 3 tahun lalu, dia sendiri yang memberikan otorisasi itu padamu. Tapi kau tidak tahu cara menghargainya. Apa? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kau sudah berada di ruang gelap selama 3 tahun. Bagaimana mungkin kau punya kesempatan untuk menciptakan Pangu 2.0? 3 tahun lalu, demi kamu aku mengorbankan segalanya. Sekarang Pangu 2.0 sudah online. Dan sudah kutanamkan ke dalam mata kanan yang hilang karena kamu 3 tahun lalu. Apa maksudmu? Benar, aku adalah Xingchen dari Akademi Long.n. Apa? Ternyata kamu dari Akademi Ilmu Naga. Akademisi Xingchen. Kalau Anlan bukan Xingchen, saat generasi pertama Pangu diluncurkan waktu itu, begitu banyak konglomerat berebut, kenapa akhirnya jatuh ke tanganmu? Tapi waktu itu saat Anlan bersama aku, dia jelas orang biasa. Itu karena saat bersama kamu, Anlan melepaskan semua hak sebagai akademisi. Dia rela jadi wanita biasa. Tapi kamu mengecewakan Anlan? Semua ini, kenapa kamu sembunyikan dari aku? Lu Hang Xiao. Aku tidak pernah berniat menyembunyikan apapun darimu. Aku selalu merasa selama 2 orang bersama, asalkan cukup saling mencintai, itu sudah cukup. Tapi aku tidak menyangka. Ternyata dari awal sampai akhir kamu sama sekali tidak pernah mencintaiku. Demi kamu, Anlan telah meninggalkan segalanya, bahkan rela melepaskan gelar akademisi. Menggantikanmu masuk ruang isolasi pun diterima, padahal kamu sudah berjanji akan menikahinya, tapi kamu malah berselingkuh. Benar-benar lebih buruk dari binatang. Apa? Direktur Lu dari grup Lu ternyata membiarkan orang lain menggantikannya masuk ke ruang isolasi. Rumor 3 tahun lalu ternyata memang benar. Direktur lo ini, kupikir dia anak muda yang berbakat. Ternyata karakter pribadinya begitu buruk. Jadi maksudmu, kamu bukan hanya pernah masuk menggantikanku. Segalanya milikku. Semuanya kamu yang berikan padaku. Tak disangka, ternyata dia benar-benar Xingchen. Kalau Han Xiao tidak mendapatkan Pangu 2.0, maka dia akan hancur. Bagaimana dengan anak di dalam perutku? Masa depannya tidak punya sandaran, apa yang harus kulakukan? Anlan, aku salah. Aku benar-benar sadar telah salah. Kamu sudah berkorban begitu banyak untukku. Aku mohon maafkan aku. Aku Lu Han Xiao bersumpah. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Aku akan mencintaimu. Oke? Lu Hang Xiao, antara kita sudah benar-benar berakhir. Tak mungkin lagi. Kalau Anlan tidak memaafkan Han Xiao, grup Lu akan hancur. Bagaimana dengan anak di dalam perutku? Kak Anlan, aku tahu sebelumnya semua salahku.
Asalkan kamu mau memaafkan Han Xiao, bagaimanapun kamu menghukumku, aku terima. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian memperlakukan Anlan seperti ini. Masih ingin minta dia memaafkan. Yan, justru karena aku tahu luka yang aku berikan pada Anlan, makanya aku ingin menebusnya. Kamu tahu luka yang kamu berikan pada Anlan. Menurutku kamu tidak tahu. Ini begitu banyak luka. Pasti sangat sakit. Siapa yang melukaimu seperti ini? Kamu masih tega bertanya. Semua ini adalah Anlan. Waktu masuk ruang gelap menggantikanmu. Luka-luka ini muncul saat itu. Kamu bahkan tidak tahu soal ini. Semua ini adalah bekas yang kamu tinggalkan di dalam sana dulu. Anlan, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu dulu sangat baik padaku. Sudah menanggung begitu banyak penderitaan, tapi aku malah memperlakukanmu seperti ini. Kumohon padamu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahanku. Anlan, Hang Xiao benar-benar sudah menyadari kesalahannya. Maafkan dia saja. Lu Hangxiao, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak pernah menghargainya. Anlan, aku tahu. Sudah cukup. Akademisi Anlan sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Lu Hangxiao, kalau kamu masih punya muka, keluarlah sendiri. Anlan, aku tahu aku salah. Keluarlah, bisa? Hang Xiao, bagaimanapun juga kamu adalah ketua grup Lu. Kamu sudah seperti ini seharian. Kak Anlan tetap saja tidak mau memaafkanmu. Kenapa dia seperti itu? Lina, ini bukan salah Anlan. Segala milikku diberikan olehnya. Demi aku, dia pernah rela menyerahkan segalanya, bahkan menanggung banyak penderitaan. Akulah yang telah mengingkari janji yang pernah kuberikan padanya. Ini semua salahku. Kelihatannya Anlan memang tidak akan memaafkan Han Xiao. Grupnya bangkrut. Hang Xiao akan menanggung utang besar. Yang paling parah, Hang Xiao telah menghancurkan anak yang ada di dalam kandunganku. Apa yang harus kulakukan di masa depan? Bukankah ini adalah dari grup lu, direktur lu kan? Kenapa kelihatan seperti ini? Dunia memang tak terduga. Kudengar direktur lu ini kemarin masih merayakan nilai pasar grupnya lebih dari 10 miliar. Hari ini malah seperti anjing. Begitu menyedihkan. Anlan, akhirnya kamu mau keluar juga. Anlan, aku tahu aku salah. Aku sudah mengecewakanmu. Maukah kamu memaafkanku? Lihatlah, ini gaun pengantinmu. Dan juga cincin ini. Aku janji padamu, Mulai sekarang kamu adalah istriku. kalau begitu suamiku, mari kita pulang. Suka enggak? Terlalu mahal. Tenang saja. Nanti kalau aku punya uang, aku pasti akan membelikanmu gaun pengantin termahal di seluruh provinsi Jiang. Hangxiao, selama ada kamu, pakai apa saja tidak masalah. Anlan, kamu mau memaafkanku? Anlan, kamu benar-benar berniat memaafkan dia. Jangan lupa luka yang dia berikan padamu. Jangan lagi percaya kata-kata manisnya. Hangxiao, tahukah kamu, perasaan yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Jangan. Jangan, Anlan. Barang-barang ini sama seperti perasaanku padamu, sudah hancur dan tercabik-cabik. Kita sudah tidak mungkin lagi. Mengerti? Anlan, apa kamu tidak bisa memberi aku satu kesempatan lagi? Aku sudah memohon padamu seperti ini. Sudah cukup, Lu Hangxiao. Jangan hubungi aku lagi. Jangan datang mencariku lagi. Anlan, aku tahu. Maafkan aku. Karena kamu tidak mau memaafkanku. Hidupku pun jadi tidak ada artinya. Han Xiao, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lakukan hal bodoh. Anlan, jika ada kehidupan berikutnya, biarkan aku mencintaimu dengan baik lagi.
Lu Han Xiao, apa yang kamu lakukan? Anlan tidak mau memaafkanmu. Jadi kamu menggunakan nyawamu untuk memaksakan moral? Aku tidak memaksakan moral. Hanya saja, baru sekarang aku sadar, Anlan, betapa baiknya kamu. Anlan sudah tidak mencintaiku lagi. Apalagi arti hidupku. Lu Han Xiao, kau lupa luka yang kau timbulkan pada Anlan. Sudah lupa sama sekali. Sampai sekarang, kau masih pura-pura penuh perasaan di sini. Aku tidak pura-pura. Semua yang kukatakan itu benar. Baiklah. Anggap saja kau memang tidak pura-pura. Luka yang kau berikan pada Anlan, apakah itu bisa diperbaiki? Lu Han Xiao, letakkan pecahan di tanganmu. Kamu sudah dewasa, kenapa masih kekanak-kanakan begini? Anlan, aku benar-benar menyesal. Dulu kau sangat baik padaku. Tapi aku tidak menghargainya. Bisakah kau beri aku satu kesempatan lagi? Biarkan aku mencintaimu sekali lagi dengan baik. Sekali saja, bolehkah? Lu Han Xiao, kamu benar-benar ingin mencintai Anlan dengan baik. Kamu hanya tahu identitasnya yang sekarang. Jadi itulah sebabnya dia memaksanya. Hei Yan, aku tidak melakukannya. Anlan, aku tahu kata-kataku, kamu sudah tidak percaya lagi. Aku bersumpah atas hidupku. Setiap kata yang aku ucapkan itu semua benar. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Hang Xiao, jangan lupa, aku sedang mengandung anakmu. Kalau kamu mati, anak itu tidak punya ayah. Apa kamu ingin anakmu lahir tanpa ayah? Lu Han Xiao, aku sudah bilang cermin yang retak tak bisa diperbaiki. Antara kita sudah tidak ada hubungan lagi. Karena Lina sudah hamil, kalian seharusnya hidup bahagia bersama. Lu Han Xiao, Anlan sudah cukup tersakiti olehmu. Kalau kamu benar-benar masih ingin mencintainya dengan baik, sekarang seharusnya kamu tidak mengganggunya lagi. Itu yang seharusnya kamu lakukan. Hang Xiao, bukankah kamu bilang akan membawaku ke tempat tinggalmu dulu untuk mengambil barang? Ini di mana? Kotor sekali, debu di mana-mana. Sudah lama tidak ada orang yang tinggal ya. Ini dulu rumahku. Sejak Anlan masuk ke sini, aku hampir tidak pernah kembali lagi di tempat ini. Mulai sekarang akan jadi rumah kita. Memang agak kecil. Menurutku sudah cukup bagus, asal bersama kamu. Tinggal di mana saja tidak masalah. Kudengar Akademi Long Xingchen telah meneliti kecerdasan buatan paling canggih di dunia, yaitu Pangu. Nanti setelah perusahaanku berdiri, dan aku sudah cukup kaya, aku akan membeli rumah terbesar dan termewah untukmu. Kamu dan Anlan dulu tinggal di rumah kecil yang sudah tua seperti ini. Toiletnya masih bisa dipakai kan? Aku mau ke toilet sebentar. Anlan, kenapa kamu kembali? Aku kira aku tak akan pernah bertemu lagi denganmu. Jangan salah paham. Aku hanya datang untuk mengambil barang-barang yang kutinggalkan. Sejak kamu masuk ke ruang gelap, aku jarang pulang. Tapi barang-barang yang kita tinggalkan, tidak ada yang diambil. Ambil saja. Saat itu aku masih terlalu muda. Bagaimana menurutmu? Video ini seru nggak? Dulu aku jarang sekali nonton video seperti ini. Ternyata seru juga ya. Nanti kalau aku menemukan video yang bagus dan seru, semuanya akan aku bagikan ke kamu. Benarkah? Tentu saja benar. Aku Lu Han Xiao nggak pernah bohong pada perempuan. Apalagi kamu perempuan secantik ini. Anlan, bunga ini untukmu. Terima kasih. Anlan, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah suka padamu. Kamu mau jadi pacarku nggak? Iya. Benar ya? Wah, senangnya. Ini foto-foto kencan kita sebelumnya. Sudah aku cetak. Kamu suka nggak? Suka. Hasil fotonya bagus banget. Nanti kalau aku sudah cukup menghasilkan uang, foto seperti apa yang ingin kamu ambil? Kita akan ambil foto seperti itu. Aku akan mencarikanmu fotografer termahal di dunia. Aduh, tidak perlu. Asal bisa berfoto denganmu, bahkan jika hanya foto seadanya, aku tetap merasa hasilnya bagus. Kalau begitu, kamu harus selalu menyimpannya. Tentu saja. Ketika kita sudah tua, duduk di bawah matahari terbenam, melihat foto-foto kita, hanya membayangkannya saja sudah bahagia. Anlan, saat itu kamu sangat menghargai foto ini. Sekarang malah dengan mudah dibuang ke tempat sampah.
Waktu itu aku pikir sudah menemukan cinta sejati, tentu saja akan dihargai. Sekarang aku sadar, semuanya hanyalah ilusi, tidak akan pernah dihargai lagi. Anlan, sebenarnya aku benar-benar... Lu Hang Xiao, tidak perlu banyak bicara lagi. Aku hanya kembali untuk mengambil barang. Setelah ambil, aku akan pergi. Anlan, ini kamu, ini aku. Yang ini, Ini adalah bayi kita. ini bayi kedua kita. Apa maksudnya? Karena bayi pertamaku adalah kamu. Anlan, sketsa ini. Dulu kita menggambarnya bersama. Lihat di sini. Anlan, kenapa kamu ambil gunting? Lu Hang Xiao, karena kita sudah benar-benar berakhir. Jadi barang-barang ini sudah tidak perlu disimpan lagi. Anlan, jangan. Anlan. Anlan, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin menghancurkan sketsa ini saja. Sketsa ini sudah tidak punya arti lagi. Kenapa harus menghancurkan itu? Apa kamu benar-benar ingin menghancurkan perasaan kita, menghancurkan semua kenangan kita sampai tidak tersisa sedikit pun? Apa kamu sebegitu tega? Tega? Ini bukanlah ketegaan. Aku hanya menghancurkan sebuah sketsa saja. Dibandingkan dengan semua luka yang kamu beri padaku, ini bukan apa-apa. Anlan, aku mengakui. Semua kesalahan di masa lalu adalah salahku. Aku telah mengecewakanmu. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menggantikan aku masuk ruang gelap. Aku juga seharusnya tidak minum alkohol dan berhubungan dengan Lina. Tapi, Jangan lanjutkan, Lu Hang Xiao. Anlan, meskipun aku melakukan banyak kesalahan, tapi semua ini menyimpan kenangan kita. Apa salah mereka? Biarkan mereka tetap ada sebagai kenangan kita. Tidak bisa, ya? Tentu saja ada. Karena dalam kenangan itu penuh dengan kebohongan palsumu padaku. Sekarang seberapapun kamu menghargainya, semua itu tidak akan mengubah hakikat palsunya. Hancurkan semuanya. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada kenangan masa lalu. Anlan. Jadi di dalam hatimu, kenangan kita begitu menyedihkan. Jika kenangan itu indah, tentu aku bisa menerimanya. Tapi sayangnya, semuanya palsu. Semua itu adalah kebohonganmu yang munafik. Aku tidak bisa menerimanya. Cinta palsu seperti ini. Memang benar, semua ini adalah akibat dari kesalahanku sendiri. Aku sama sekali tidak pantas hidup dalam kenanganmu. Hang Xiao, terima kasih atas baju yang kamu berikan. Sungguh bagus. Asal kamu suka, itu sudah cukup. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan membeli gaun termahal di dunia untukmu. Hang Xiao, asal kamu suka, aku pakai apa saja juga tidak masalah. Anlan, kamu mau pergi? Lu Hang Xiao, mulai hari ini kita sudah benar-benar putus. Kamu dan aku sudah seperti orang asing. Jaga dirimu baik-baik. Hang Xiao, apa yang kamu pegang di tanganmu? Oh, tidak ada apa-apa. Lu Hang Xiao, kamu dan Anlan sudah benar-benar putus. Kenapa kamu masih memikirkannya? Lina, karena Anlan sudah benar-benar putus denganku. Foto ini hanya sebuah jejak saja. Kenapa kamu marah sekali? Kalau cuma sebuah jejak saja, kenapa kamu harus mengambilnya lagi? Apakah karena ada Anlan di atasnya? Katakan padaku, apakah kamu benar-benar belum melupakannya? Itu sebabnya kamu begitu peduli dengan foto ini. Lina, Lu Hang Xiao, aku ingin kamu benar-benar melupakan Anlan. Lina. Aku sudah menanamkan fungsi koneksi jaringan ke dalam mata bionik AI-mu. Tombolnya ada di sudut matamu. Coba nyalakan. AI Pangu 2.0 berhasil diaktifkan. Sudah terhubung ke jaringan. Bagus sekali. Dengan fungsi koneksi jaringan, mata bionik AI-ku jadi semakin hebat. Oh iya, kamu belum bilang mata bionik AI-mu ini sebenarnya punya fitur apa saja, NN.
Mata bionik AI milikku ini, setelah di-upgrade, bukan hanya bisa terhubung ke internet, tapi juga bisa merekam segala sesuatu yang dilihatnya. Yang paling penting, setelah aku memasukkan Pangu 2.0 ke dalamnya, mata ini jadi punya kecerdasan sendiri. Hebat sekali. Memang luar biasa kamu. Ayo mari kita makan besar untuk merayakan penemuanmu yang satu lagi. Ayo. Anlan, ini salahku. Semua salahku. Akulah yang telah menyakitimu terlalu dalam. Sampai kamu ingin menghapus semua kenangan kita dan masa lalu. Anlan, Anlan, Anlan. Waktu itu aku terlalu muda. Anlan, kamu mau apa dengan gunting itu? Lu Hang Xiao. Karena kita berdua sudah benar-benar berakhir, maka barang-barang ini sudah tidak perlu disimpan lagi. Anlan, jangan. Anlan, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku dan Anlan seumur hidup ini tidak mungkin bersama. Hidupku pun sudah tak berarti. Akhiri saja. Akhiri saja. Akhiri saja. Kenapa ada orang terbaring di sini? Biar aku lihat dulu. Orang ini bau alkoholnya kuat sekali. Sepertinya dia terlalu banyak minum. Sendirian, mabuk seperti ini di tengah jalan raya sangat berbahaya. Mari kita bantu dia ke tempat yang aman. Lalu telepon keluarganya agar mereka datang menjemputnya. Anlan, bukankah ini foto kamu dan Lu Hanxiao bersama? Kenapa bisa ada di tangan orang mabuk ini? Balikan dia. Lu Hang Xiao. Ini dia. Sebagai CEO grup Lu, dia sampai mabuk seperti ini. Anlan. Kamu Anlan. Anlan. Tidak mungkin. Anlan sudah meninggalkanku. Siapa kamu? Panggil polisi saja, biar petugas keamanan antar dia pulang. Tidak. Anlan. Jangan tinggalkan aku. Anlan. Duniaku tidak bisa tanpa kamu. Kalau kamu pergi, hidupku juga tidak ada artinya lagi. Anlan. Kamu bukan hanya mau pergi. Kamu juga mau membawa semua kenangan kita berdua bersama kamu. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu harus begitu kejam? Begitu tanpa belas kasih? Anlan. Dia mabuk. Aku sudah mengirim SMS ke Zoina, sudah kirim satu pesan, sudah kirim ketinggalan. Ayo kita pergi, nanti akan ada orang yang menjemputnya. Anlan. Kumohon padamu. Jangan pergi, ya? Jika waktu bisa diputar kembali, aku pasti tidak akan melakukan apapun dengan Lina. Andai tahu akan begini, mengapa dulu harus terjadi? Jangan pergi. Anlan, apa kamu benar-benar mau memaafkannya? Jangan lupa. Dulu dia menyakiti kamu begitu dalam. Hayan. Tenang saja. Aku sudah memutuskan untuk benar-benar mengakhiri semuanya dengannya. Aku tidak akan lagi punya perasaan apapun padanya. Karena sudah membantu menghubungi orang untuknya, ayo kita pergi. Ya, Lu Hangxiao, sampai kapan kamu mau terus minum?
Grup kita tinggal 2 hari lagi akan benar-benar bangkrut. Apa yang harus kita lakukan? Lina, inilah balasan untukku. Ini adalah balasan karena aku terlalu menyakiti Anlan. Balasan atas luka yang terlalu dalam untuk Anlan. Jika dulu aku menepati janjiku, dan bukan karena dia pernah dipenjara, aku terus saja ragu. Sekarang tidak akan seperti ini. Bisakah kamu berhenti minum? Grup kita sedang dalam bahaya. Sekarang kita harus mencari solusi. Apa kamu ingin anak dalam kandunganku? Sama sepertimu menanggung puluhan, bahkan ratusan miliar utang. Halo asisten Zhang, ada apa? Ada masalah besar, investor tahu tentang bisnis grup. Semuanya sudah hancur. Sekarang mereka semua datang ke kantor. Mereka mencari penjelasan dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Kamu tahan mereka dulu. Lu Hangxiao, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisnis perusahaan benar-benar hancur? Aku sudah investasi 3 miliar padamu. Itu adalah tabungan hidupku. Kalau kamu berani membuat tabungan hidupku hilang sia-sia, aku tidak akan memaafkanmu. Lu Hangxiao, kami sedang bicara padamu. Jangan pura-pura mati. Semua jangan buru-buru dulu. Kegagalan bisnis utamanya karena lisensi Pangu telah dihentikan. Sekarang kami sedang mencari cara untuk mendapatkan lisensi Pangu generasi kedua. Asalkan kami mendapat lisensi itu, bisnis grup akan pulih sepenuhnya. Lalu kapan bisa mendapatkan lisensi Pangu generasi kedua? 2 hari. Beri kami waktu 2 hari. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada kalian. Bagaimana? Baik. Kami beri kalian waktu 2 hari. Jika kalian tidak memberikan hasil yang memuaskan, kami pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kamu masih minum? Di saat seperti ini, kita hanya bisa gunakan cara lain untuk mendapatkan lisensi itu. Hangxiao, apakah kamu ingin dimaafkan oleh Anlan? Lina, bukankah kamu memintaku untuk melupakannya? Kenapa kamu? Tentu saja aku tidak ingin kamu ada hubungan lagi dengannya. Tapi sekarang hanya kamu yang bisa mendapatkan pengampunannya. Baru kita bisa mendapatkan lisensi. Baru grup kita bisa diselamatkan. Lina, Anlan sekarang sudah benar-benar kecewa padaku. Apa kamu punya cara agar dia mau memaafkanku? Tentu saja ada cara. Tinggal kamu mau atau tidak. Lina, cepat katakan apa caranya. Begini saja. Aku suruh orang menculik mereka berdua. Lalu kamu jadi pahlawan yang menyelamatkan mereka. Setelah punya jasa menyelamatkan nyawa, masih takut dia tidak memaafkanmu? Ini, bukankah itu menipunya? Tidak ada cara lain? Kamu tidak mau. Lina, kerusakan yang telah aku timbulkan pada Anlan sudah cukup banyak. Aku benar-benar tidak ingin lagi membohonginya. Apakah ada cara yang lebih baik? Lu Hangxiao. Kalau kamu tidak mau, maka aku hanya bisa menggunakan caraku sendiri. Aku tidak seperti kamu. Demi anak yang ada di perutku, aku punya kekuatan dan cara sendiri. Lina, jangan gegabah dulu. Biarkan aku pikirkan dulu. Grup ini akan bangkrut dalam 2 hari lagi. Masih ada waktu untuk berpikir? Silakan kamu pikirkan pelan-pelan. Lu Hangxiao. Anlan sudah begitu dingin dan tega. Kamu masih begitu peduli padanya. Ternyata benar. Kamu masih belum bisa melupakan dia. Karena kamu tidak bisa diandalkan, aku hanya bisa datang sendiri. Anlan, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Saat aku membeli tiket konser, secara tak sengaja aku beli 2 lebih. Orang yang kamu mau sudah aku bawa. Anlan, ternyata di hatimu, kenangan kita begitu tidak berharga. Jika kenangan itu indah, tentu aku bisa menerimanya. Tapi sayangnya, semuanya palsu. Semuanya adalah kebohongan munafikmu. Aku tidak bisa menerima cinta palsu ini. Memang benar, semua ini adalah hukuman atas kesalahanku. Aku sama sekali tidak pantas hidup di dalam kenanganmu. Aku sudah cukup menyakiti Anlan. Aku tidak bisa membiarkan Lina terus menyakitinya lagi. Bangunkan mereka. Anlan, Siapa kamu?
Kenapa kamu menculik kami? Kamu tahu siapa yang kamu culik? Apa kamu tidak takut masuk ruang gelap? Bukankah kamu hanya seorang akademisi Institut Longke? Anlan kan? Memang kamu yang aku culik. Kalau kamu tahu diri, serahkan Pangu 2.0. Serahkan sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Pangu 2.0 adalah aset penting negara. Tidak mungkin aku memberikannya padamu. Oh, cukup berani juga kamu. Anlan, wajahmu ini lumayan juga ya. Tidak heran, ketua grup lu selalu teringat padamu. Aku juga tidak tahu jika wajah ini rusak akan seperti apa. Apa yang ingin kamu lakukan? Mau apa? Tubuh dan wajah yang begitu lembut. Tidak tahu apakah bisa menahan siksaan. Mau coba rasakan? Mengancamku juga tidak ada gunanya. Pangu 2.0 digunakan untuk membawa manfaat bagi masyarakat, bukan untukmu, penjahat seperti kamu. Kamu ingin mengambilnya? Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak akan menandatangani perjanjian ini. Baiklah. Benar-benar keras kepala. Layani dia dengan baik. Heian! Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu melindungiku? Luka di tubuhmu sudah terlalu banyak. Aku tidak tega melihatmu terluka lagi. Aku pasti akan melindungimu. Apa bagusnya Anlan ini? Sebenarnya di mana kelebihannya? Han Xiao jadi hancur demi dia. Dan Heian bahkan rela mati demi melindunginya. Apa kurangnya aku dibanding dia? Heian, kenapa kamu melindungiku seperti ini? Anlan, sebenarnya aku sudah lama ingin bilang padamu. Sejak hari kamu masuk Akademi Longke, kamu seperti cahaya yang menyinari hidupku. Aku selalu takut mengungkapkan perasaanku. Hari ini, Cerewet sekali. Karena kamu sangat menyukainya, maka aku akan biarkan kamu melihat sendiri bagaimana aku menghancurkannya. Pukuli dia. Jangan berhenti sampai dia cacat, jangan berhenti. tidak, kamu tidak boleh melakukan ini. Baiklah, kalau begitu biarkan dia patuh, serahkan Pangu 2.0. Lakukan saja. Berhenti. Berhenti. Begini saja, aku kirim orang untuk menculik mereka berdua. Lalu kamu jadi pahlawan yang menyelamatkan mereka. Dengan jasa menyelamatkan nyawa. Masih takut dia tidak memaafkanmu? Ini kan menipunya. Tidak ada cara lain. Kamu tidak mau. Lina, kerusakan yang aku sebabkan pada Anlan sudah terlalu banyak. Aku benar-benar tidak ingin menipunya lagi. Apa ada cara yang lebih baik? Lu Hang Xiao, kalau kamu tidak mau, aku hanya bisa pakai caraku sendiri. Aku tidak seperti kamu, demi anak di dalam perutku. Aku punya tenaga dan cara. Kenapa dia datang sendirian? Bukankah sudah dibilang suruh dia bawa orang untuk jadi pahlawan penyelamat? Aku ingin bicara denganmu. Lu Hang Xiao ini sedang apa sebenarnya? Baik, aku ingin lihat apa yang ingin kamu bicarakan denganku. Lu Hang Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa tidak sesuai rencana yang kubuat? Lina, aku sudah cukup menyakiti Anlan. Lukanya sudah terlalu dalam. Tidak peduli alasannya apa, aku tidak akan pernah mengizinkan kamu menyakitinya lagi. Sudahlah. Lu Hang Xiao, demi wanita ini, kamu sudah berubah, tidak seperti direktur utama grup lu. Grup ini tinggal 3 hari lagi akan bangkrut. Nanti, aku dan kamu harus hidup melarat. Lina, kamu... Lu Hang Xiao, kenapa kamu kembali? Jangan banyak bicara. Serahkan Pangu 2.0 hari ini. Atau jangan salahkan aku kalau bertindak keras. Serang dia. Lu Hang Xiao, Anlan dulu. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. kamu tidak perlu seperti ini, cermin yang retak tidak bisa kembali utuh, mengerti? Anlan, beri aku satu kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahanku padamu sebelumnya. Lu Hang Xiao, Lu Hang Xiao. Lu Hang Xiao, apakah kamu benar-benar mencintai Anlan? Apa bagusnya dia? Tunggu aku dapatkan Pangu 2.0 grup lu akan berganti pemilik. Ini pertanyaan terakhirku. Apakah kamu akan menyerahkan Pangu 2.0? Aku tidak bisa. Koneksi jaringan berhasil. Telah mengirimkan pesan darurat ke Institut Longke. Tim keamanan perkiraan bantuan akan tiba dalam 30 menit.
Bagus sekali, Pangu, bantu aku. Sudah terhubung dengan tim keamanan. Aku hanya perlu menahan selama 30 menit, maka aku bisa diselamatkan. Tidak mau minum anggur penghormatan, maka minum anggur hukuman. Pukul dia. Pukul sekeras-kerasnya. Berhenti! Aku bisa memberikan Pangu 2 poin padamu. Kamu benar-benar mau memberikan Pangu 2.0 padaku? Halo Direktur, saya adalah kecerdasan buatan Pangu. Akademisi Xingchen, Anlan, telah diculik. Mohon segera mengorganisir penyelamatan. Informasi lokasi sudah disinkronkan ke ponsel Anda. Apa? Akademisi Xingchen Anlan telah diculik. Seseorang. Beritahu tim keamanan. Pastikan Anlan Akademisi Xingchen bisa diselamatkan. Tidak mau minum anggur penghormatan, maka minum anggur hukuman. Pukul aku. Pukul sampai mati. Berhenti! Pangu 2 poin. Aku bersedia menyerahkannya padamu. Hah? Kamu benar-benar mau menyerahkan Pangu 2.0 kepadaku? Tidak, Anlan. Tidak boleh. Jangan berikan Pangu padanya. Diam. Sudah cukup. Kalau kamu berani bergerak lagi, Pangu 2 poin, jangan harap bisa dapat. Baik. Asal kamu serahkan Pangu 2.0, aku akan mengikuti semua kemauanmu. Kamu selesaikan kode sumber Pangu 2.0, lalu aktifkan Pangu. Aku jamin kalian bisa bebas. Suruh aku menulis kode? Setidaknya lepaskan tanganku dulu. Bagaimana aku bisa menulis seperti ini? Jangan main-main sama aku. Apa sih maksudmu? Bagaimanapun juga, aku tidak sendirian. Tenang saja. Aku tidak akan melakukan trik apapun. Sudah selesai belum? Kenapa lama sekali? Lambat. Lambat karena aku sedang mengulur waktu. Apa yang kamu bilang? Apa yang kamu bilang? Jangan ada yang bergerak. Kalian berdua, letakkan barangnya. Mana mungkin tim keamanan bisa menemukan tempat ini? Tentu saja karena mata ini. Aku ingin tahu siapa yang menculikku, sebenarnya siapa. Ternyata kamu. Ya, aku. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar mengabaikan matamu. Andai saja aku tahu, harusnya aku ambil matamu dan mencabutnya. Lalu membawanya pergi. Ayo pergi. Heian, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Lu Hangxiao. Anlan. Dokter bilang lukamu tidak parah. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Anlan. Aku sudah berubah. Tolong, bisakah kau beri aku satu kesempatan lagi? Kali ini hubungan kita tidak akan ada kebohongan sama sekali. Biarkan aku sekali lagi mencintaimu dengan sepenuh hati, boleh? Lu Hangxiao, aku pernah bilang sebelumnya, cermin yang retak tak bisa kembali utuh. Anlan. Jangan pergi. Lu Hangxiao, selamat tinggal. Anlan. Lu Hangxiao sudah 2 hari. Bagaimana dengan otorisasi Pangu? Rantai modal perusahaan sudah putus. Investasi kita semuanya hilang sia-sia. Ini adalah dokumen utang 3 miliar dari grup Lu.
Jika kamu tidak membayar utang, seluruh provinsi Jiang bahkan seluruh negeri Long tidak akan punya tempat untukmu. Pasien Lu Han Xiao, kamu harus bayar sekarang. Pasien Lu Han Xiao, kamu harus bayar sekarang. Bayar apa? Ketua grup lu bahkan tidak mampu bayar biaya medis. Bagaimana kami bisa mengobati kamu gratis? Kalau masih belum bayar, pergi dari sini. Kudengar dia adalah ketua grup lu. Kenapa bahkan biaya pengobatan saja tidak mampu dibayar? Dia itu karena berselingkuh dengan wanita simpanan membuat grupnya bangkrut. Biaya pengobatan pun tidak sanggup dibayar. Jadi orang itu harus tetap berjalan di jalan yang benar dan bersikap baik. Kalau tidak, seberapa banyak uang pun tak ada gunanya. Heyan, bantu dia bayar biaya pengobatan. Bagaimanapun juga, dia terluka demi menyelamatkan kita. Itulah sebabnya dia terluka. Baik. Tapi sebelum itu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Ada yang menyatakan cinta ya? Maukah kamu jadi pacarku? Sebenarnya aku ingin memberitahumu nanti. Tapi setelah penculikan kemarin, aku sadar hal tak terduga bisa datang kapan saja. Aku sudah tidak sabar lagi. Jadi kamu mau menerima aku? Kamu setuju? Hmm, Suka tidak? terlalu mahal. Tenang saja. Nanti kalau aku punya uang, aku pasti akan membelikanmu gaun pengantin termahal di seluruh provinsi Jiang. Hang Xiao, selama ada kamu, pakai apa saja tidak masalah. Halo, kami mau foto pre-wedding. Halo. Halo, kami mau foto pre-wedding. Halo, maaf hari ini tutup ya. Kami sebentar lagi menikah, ingin foto pre-wedding dulu. Boleh tidak? Bisa difoto kok. Syukurlah. Kalau tidak, kami harus cari toko lain. Cukup merepotkan juga. Anlan, toko gaun pengantin ini punya banyak model. Silakan pilih-pilih dulu. Lihat mana yang kamu suka. Hmm, Jangan-jangan di hati Anlan sebenarnya masih ada aku. Ternyata aku saja yang terlalu berharap. tolong ambilkan gaun ini. Aku ingin mencobanya. Halo. Heyan, menurutmu gaun ini bagus tidak? Bagus. Kamu pakai yang mana saja tetap bagus. Kalau kamu suka, kita pilih yang ini saja. Oke. Halo. Kalau begitu kita coba dulu. Halo. Kamu ini Maaf ya, maaf. Dulu dia seorang bos, tapi kemudian perusahaannya mengalami beberapa masalah, jadi dia kerja di sini. Banyak hal yang belum bisa, biar saya bantu kalian foto. baik, terima kasih atas bantuanmu. Baik. Baik, sedikit lebih dekat. Baik. Baik, sangat baik. Ayo,
Baik. Ayo, lihat aku, senyum. Ayo, baik. Baik, ambil satu lagi ya, ayo. Baik, Foto ini bagus ya. Fotografer tadi hasil fotonya bagus. Kenapa ada 3 orang di foto ini? Kenapa pegawai toko juga ikut terfoto? Orang ini, kenapa menurutku terlihat agak familiar? Mari kita pilih lagi.